Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara sekalian, pemirsa Suara Cak Rozik. Terima kasih bagi saudara-saudara yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di room saya, di channel saya, channelnya Suara Cak Rozik di TikTok ini ya. Pertama-tama saya ucapkan, saya sampaikan selamat hari lahir Pancasila di tahun 2023 ini. Hari ini adalah hari kelahiran Pancasila. Oke, sebentar ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menggelorakan semangat gitu, menggelorakan semangat membangun bangsa. Temanya tetap ya, temanya tetap, yaitu menggelorakan semangat membangun bangsa. Kenapa itu tema itu selalu saya angkat? Karena membangun bangsa itu adalah kewajiban kita bersama, kewajiban saya dan kewajiban jenengan semua, kewajiban semua elemen bangsa ini. Ini jadi kewajiban serius bagi kita semua. Bagaimana bentuk kita membangun bangsa? Tentu sesuai dengan porsi kita. Kalau saya sih mengajak, mari kita bangun bangsa ini dengan mengajak kebaikan mulai dari diri kita, gitu. Mulai dari diri kita. Kalau kita kemudian mengatakan no swap, ya, no swap itu mulai dari diri kita. Jangan orang lain kita suruh, sementara kita sendiri melakukannya. Tidak begitu. Jadi mari kita bangun bangsa ini, kita mulai dari diri kita. Yang kedua, mari kita mulai fair. Kita mulai terbuka menyikapi sesuatu. Jangan kemudian kalau orang lain itu selalu salah dan kita itu selalu benar. Tidak begitu. Jadi ya, kalau kita salah ya kita mengakui bahwa kita ini salah, begitu. Kalau kita benar ya kita berjuang untuk kebenaran kita, begitu. Itu yang mesti kita tanamkan pada diri kita ya. Jadi jangan kemudian kita ini seolah-olah selalu benar, begitu. Itu juga tidak baik. Jadi membangun bangsa ini membangun macam-macamnya, tetapi kita tidak bisa menyuruh orang lain baik sementara kita ini tidak baik. Tidak begitu. Kita memang barangkali tidak punya sesuatu yang patut kita banggakan untuk membangun bangsa. Barangkali kita tidak bisa buat apa-apa karena kita bukan siapa-siapa. Tapi justru dengan begitu kita bisa mulai dari diri kita. Hari ini, era sekarang ini adalah era digital. Artinya dengan era digital ini semuanya punya peluang yang sama untuk bersama-sama membangun bangsa ini, untuk membangun keterbukaan bangsa ini, untuk bersama-sama mengajak diri kita dan saudara sekalian untuk bersama-sama objektif, bersama-sama jujur, bersama-sama terbuka dalam berbagai hal. Kita tidak menafikan, gitu kan? Kita tidak menutup ruang-ruang subjektif di mana-mana. Tidak, kita tidak menutup ruang itu. Tetapi tidak semuanya kemudian menjadi subjektif. Kita menuntut objektif,
tetapi tidak semuanya kemudian bisa diobjektifkan begitu. Ada ruang-ruang tertentu yang tetap butuh subjektivitas, tapi tidak semua kemudian disubjektifkan semua. Ada ruang-ruang objektif, tapi tidak semua kemudian harus objektif. Begitu. Dalam kerangka membangun bangsa, kita mesti mesti serius ya, memulai dari diri kita sendiri gitu. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Mulainya bagaimana? Mulai diri kita tidak bisa dibeli. Mulai diri kita mengajak kepada kebaikan pada setiap profesi kita. Mulai kita membudayakan untuk anti suap. Mulai diri kita juga anti menyuap, begitu. Tetapi jangan kemudian menuduh orang lain jahat sementara kita lebih jahat. Tidak begitu. Jadi bersama-sama kita melakukan kontrol terhadap orang lain sementara diri kita lebih jahat daripada orang lain. Itu juga tidak menarik. Itu bukan membangun, itu namanya. Itu namanya merusak. Kita mengajak orang lain, mengontrol orang lain untuk tidak korupsi, sementara kita mencari celah-celah korupsi untuk kita. Kita mendesak penguasa untuk jujur, sementara kita mencari celah untuk mendapatkan bagian harta rampasan dari korupsi. Itu juga tidak tepat. Jadi yuk mulai dari diri kita. Tidak bisa kita hanya meminta orang lain baik sementara diri kita tidak. Itu tidak bisa. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi yuk semuanya kita mulai dari diri kita. Bagaimana caranya? Ya tadi, mulai dari kita, mulai awal begini. Jadi segala sesuatu ketimpangan di masyarakat, ketimpangan di layanan publik, itu kita protes. Tapi tidak hanya kita protes, kita juga harus konsisten. Kita tidak menginginkan ada suap, tapi kita juga tidak menyuap dan melawan betul terhadap itu. Begitu. Kita tidak menginginkan adanya praktek jual beli suara, tapi kita juga tidak kemudian menjual diri kita secara sporadis. Jadi saya mengajak kepada saya dan semuanya untuk memulai segala sesuatu dari diri kita. Diri kita dulu, tidak orang lain dulu. Kalau orang lain dulu, itu kan kita ini apa? Siapa kita kok menyuruh orang lain? Jadi lakukan yang mampu kita lakukan. Kita ngurus surat, kita ngurus dokumen, kita ngurus macam-macam. Kemudian kita tidak mau antri, kita pengen cepat, kita pengen main patas, itu juga perilaku yang tidak tepat. Jadi kita juga mesti mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik. Perilaku kita mendesak orang lain untuk transparan, sementara kita tidak transparan. Kita meminta orang lain supaya jujur, sementara kita tidak jujur. Begitu. Itu kan cilaka. Kita tidak fair dalam bersikap. Misalnya, kita punya anak di sekolah, kita nuntut macam-macam kepada sekolah. Sementara ketika sekolah kemudian meminta sesuatu kepada kita yang regulasinya dibenarkan, gitu kan. Kemudian kita nuntut balik kepada sekolah, macam-macam gitu. Artinya kita enggak konsisten gitu loh. Nah, kita mesti konsisten. Ketika kita minta sesuatu, kita juga bisa memberi sesuatu. Itu mesti kita lakukan. Ketika kita menuntut pemerintah bersih, kita juga harus membantu dong untuk begitu. Tetapi tadi itu ada ranah-ranah yang objektif, ada ranah-ranah yang subjektif. Ya, yang objektif ya kita berikanlah objektivitas. Yang subjektif ya kita juga tidak menolak subjektivitas itu.
Cuman aja teman-teman terus kabeh dike subjektif. Tidak begitu juga, gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan? Lagi-lagi mulai dari diri kita. Ada beberapa item yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mulai dari diri kita untuk tidak membudayakan suap dalam bentuk apapun. Yang kedua, mulai dari diri kita untuk berusaha bekerja profesional. Mulai dari diri kita untuk tidak pelit. Nah, lo kenapa tidak pelit? Lo iyalah. Jadi imbal balik dari tidak boleh ada suap, ada gratifikasi. Ya, kita pun juga tidak boleh kemudian tidak memanusiakan manusia, begitu. Jadi, ya, contoh, lagi kamar kecil itu kan ada tukang, tidak ada tukang bersihnya, tidak ada tukang bersihnya misalnya. Misalnya ada tukang bersihnya kan harus dibayar juga. Nah, kita ya jangan kemudian sudah ada tukangnya kok, ya enggak begitu. Ya di sekedarnya lah. Begitu. Kembali lagi bahwa ketika kita ingin membangun bangsa kita ini menjadi lebih baik, semakin baik, maka kita mulai dari diri kita. Budayakan antri, budayakan menghargai orang, budayakan sabar, budayakan jujur, budayakan terbuka, budayakan tidak mau menyuap, dan budayakan tidak mau disuap, gitu ya. Dibudayakan diri kita terbuka. Itu barangkali yang tidak mudah dilakukan oleh banyak orang tentunya kan. Ya, itu memang tidak mudah, saudara. Memang tidak mudah. Sebentar ya, sambil saya ini makan suatu wudhu. Oke. Saya di Suara Cak Rozik ini paling akan banyak mengajak kepada urusan bagaimana kita melakukan kontrol publik. Bagaimana kita kemudian mesti membangun bangsa ini. Jangan dikira orang yang suka mengkritisi kondisi bangsa dan negara daerahnya itu orang yang cerewet. Tidak. Dia adalah orang yang mencintai bangsanya sesungguhnya. Bahkan orang-orang yang ya belum tentu loh orang yang kemudian tidak mengkritik sama sekali itu kemudian bisa dibilang sebagai orang yang sangat cinta kepada bangsa. Kemudian orang yang suka mengkritisi, suka kemudian dianggap tidak cinta dan bangsa. Ya, nanti dulu. Tidak begitu juga menurut saya. Jadi ya kita mesti ini. Nah, ada hal lain lagi. Ini saya juga mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua. Sebentar lagi kan pemilu nih. Sebentar lagi pemilu. Ada hal menarik dalam pemilu ini yang mesti kita seriusi, yaitu keterbukaan dan transparansi. Itu mesti kita kawal secara serius. Bagaimana caranya mengawal secara serius? Ya mudah lah.
memang dalam hal ini mulai sekarang kita sudah harus kawal serius proses pemilu ini. Jadi mulai sekarang kita mesti melakukan kawalan serius terhadap proses-proses bernegara ini. Salah satu pengawalan yang mesti kita lakukan itu adalah penegakan hukumnya. Apa saja itu? Sudah saya yakin di daerah kita semua sedang ramai ya, Bawaslu menghimbau kepada ASN, TNI dan Polri untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Tidak terlibat dalam politik praktis. Siapa yang ketahuan terlibat akan kena pidana. Begitulah ancamannya kurang lebih. Sebentar ya. Suwun Mas suwun yo. Gak kepingin dolen rene ya. Oke. Oke, jadi kembali lagi ke topik ya, bahwa hari ini Bawaslu mengeluarkan himbauan TNI, Polri, ASN untuk tidak berpolitik praktis. Siapa yang melakukan itu akan dikenakan pidana. Saya sebagai masyarakat awam, pertanyaan dasar saya adalah, saya tidak menuduh ya, garis tebal, saya tidak menuduh. Saya bertanya, apakah ini serius himbauan ini? Begitu. Apakah ini tidak sekedar lip service mengikuti aturan saja? Ini menjadi pertanyaan serius bagi saya. Dan saya yakin teman-teman yang lebih senior dari saya juga akan punya pertanyaan yang sama terkait hal tersebut. Apakah serius Bawaslu kemudian akan menghukum itu? Saya tidak menjelaskan Bawaslu. Tidak ada niatan sama sekali untuk untuk menjatuhkan lembaga manapun. Saya tidak ada niatan untuk itu. Cuman begini pertanyaan saya, apakah aturan itu akan betul-betul berlaku? Saya sedikit kurang gimana begitu ya, karena ini pengalaman pribadi. Saya sering melihat, saya sering menyaksikan, saya ini saksi, cuman saksinya mata ya, tidak punya bukti saya. Pada beberapa proses pemilu itu di beberapa lembaga begitu, yang semestinya independen, yang semestinya tidak boleh berpihak, itu dikumpulkan dengan melibatkan para pemilik, para stakeholder ya. Itu diarahkan untuk mendukung seseorang, sebuah kelompok begitu. Handphone dirampas, tidak boleh dipakai, segala alat rekam di ini. Begitu caranya, disumpah dan sebagainya. Ada model begitu itu. Ayo, pertanyaan saya, kalau misalnya ada orang yang kemudian melapor kemana begitu, bahwa saya sudah dipaksa, kira-kira apa yang terjadi? Apakah berani menindak? Apakah berani mengambil ini sampel? Bagaimana membuktikannya?
ini serius, dan saya yakin model seperti ini banyak. Saya juga pernah punya teman, dia seorang mantan kepala desa. Pada suatu saat begitu, di etape proses kampanye pilpresnya itu beberapa waduh, putus, nge-lag saya, nge-lag, bentar. Oh, Masya Allah. Oke, sorry ya, ada sedikit trouble di jaringan dan sebagainya, sehingga ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini pertanyaan mendasar dari saya. Nggak tahu teman-teman juga punya pertanyaan seperti itu apa tidak, gitu ya. Terkait bagaimana teknik penindakannya tadi itu. Ketika kemudian ada kejadian seperti itu, jadi entah itu perusahaan, karena pada prinsipnya kan Allah Akbar, sebentar ya. Allah Akbar. Sebentar ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma apa? Oke, saudara-saudara, saya lanjut lagi ya. Mohon maaf ya, tadi masih ini dengan adzan. Nah, sekarang sudah lanjut. Kembali lagi saya mengajak kepada saudara sekalian untuk bersama-sama mencintai bangsa dan negara, bersama-sama membangun bangsa ini. Mencintai dan membangun bangsa itu tidak hanya kemudian kita harus menjadi pejabat negara, tidak harus kita kemudian menjadi ASN, tapi jadi apapun kita, jadi warga negara, kita bisa melakukan banyak hal untuk membangun bangsa dan negara ini. Banyak hal kita lakukan, tidak harus jadi presiden, tidak harus macam-macam, tapi kita bisa melakukan banyak hal untuk bangsa dan negara ini dengan dimulai dari diri kita. Kalau kita ingin bangsa kita jujur, jujurlah diri kita. Kalau kita ingin bangsa kita, negara kita, pemerintah kita bebas dari korupsi, maka kita juga harus memulai dari diri kita untuk tidak memancing adanya korupsi. Kalau kita mengajak, kita meminta bangsa dan negara kita untuk tidak membudayakan suap, maka kita harus memulai untuk tidak membudayakan suap. Gitu. Tidak mudah memang, tidak mudah. Budaya antri, budaya sabar, budaya profesional itu mesti kita lakukan ya. Budaya sabar, budaya antri, budaya profesional itu mesti kita gelorakan pada diri kita dan pada saudara-saudara kita. Tanpa itu, ingin untuk punya negara yang baik, yang adil, yang bagaimana, itu hanya isapan jempol saja. Bagaimana mungkin, ayo? Orang lain kita suruh untuk disiplin, kitanya melanggar. Tak bisa itu. Penegak hukum kita suruh adil, sementara kita pengen nyuap. Nggak bisa. Jadi, kalau kita pengen berbuat baik, mulai dari diri kita. Jangan suruh orang lain berbuat baik kalau kita tidak bisa berbuat baik. Itu namanya lek jere wong Jawa, sak karepe udule dhewe gitu. Nggak begitu tadi kan? Jadi kita ini mesti serius. Kita ini mesti serius. Kalau pengen membangun bangsa, ya kita mesti memulai dari diri kita. Mau pengen membangun bangsa kok tidak dimulai dari diri kita, itu kan sesuatu yang orang lain disuruh baik sementara kita sendiri tidak baik. Itu kan tidak sip. Jadi begitu. Jadi semangat kita adalah sederhana. Yuk kita mulai membangun bangsa dan negara ini. Gitu. Yuk kita membangun bangsa dan negara ini. Mulai kapan kita membangun bangsa? Mulai sekarang. Bangsa ini
bangsa ini sudah baik, negara ini sudah baik. Alhamdulillah, kita sudah dipilih, kita melalui pemilihan, kita sudah merasakan banyak presiden, banyak pemimpin. Tentu tidak ada satupun pemimpin bangsa itu yang tidak berniat positif untuk bangsanya. Saya yakin itu. Nah, hari ini kan eranya kita mau nih di 2024 mau proses pemilu. Nah, di proses ini mari kita pilih pemimpin kita yang terbaik menurut kita, wakil rakyat yang terbaik menurut kita. Caranya, jangan gadaikan diri kita, jangan gadaikan idealisme kita, jangan gadaikan pilihan kita kepada siapapun yang berniat membeli pilihan kita. Karena siapapun yang kemudian berkeinginan membeli pilihan kita, boleh dong kalau kita bersuudzon bahwa dia punya niat tidak baik terhadap bangsa dan negara ini. Jadi begitu, saudara-saudara sekalian, penting sekali saya sampaikan kepada diri saya dan teman-teman sekalian bahwa kita ini dalam kerangka mewujudkan niat kita, merealisasikan niat kita untuk membangun bangsa dan negara itu. Kita tidak harus menjadi presiden, kita tidak harus menjadi pejabat, kita tidak harus menjadi apa-apa. Jadi manusia biasa saja, jadi rakyat jelata saja, kita bisa melakukan banyak hal. Caranya satu. Bagaimana caranya? Mulai dari diri kita. Ya. Caranya bagaimana? Ya mulai dari diri kita. Kalau tidak dimulai dari diri kita ya tidak bisa. Ya. Mari kita mulai dari diri kita, sehingga kita bisa tahu, kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Yang kita inginkan terhadap bangsa kita lebih baik apa sih? Satu, pendidikan baik. Dua, tidak ada suap menyuap. Betapa gelinya kita ketika kita mengurus segala sesuatu semuanya serba suap. Semuanya yang punya jaringan kekuasaan bisa masuk, sementara masyarakat biasa tidak. Layanan di mana-mana tidak ada standarnya. Semua penuh kecurangan. Wow, ketika kita tahu yang model begitu, kita ini kan geli mantul gitu kan ya, merasa bagaimana begitu. Nah, saya yakin semuanya sama. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, ketika melihat itu, yuk kita sama-sama berbuat mulai dari diri kita. Hari ini yang namanya digital, yang namanya media sosial itu sudah luar biasa. Maka mari kita bangun bangsa ini dengan memberanikan diri kita untuk bersama-sama memperbaiki bangsa ini melalui media digital. Sudah, jangan mau menyuap, jangan mau memberi tip kepada siapapun ketika mengurus sesuatu. Siapkan handphone. Maka ketika ngurus sesuatu dan dipersulit, videokan, publikasikan. Begitu caranya. Itu menjadi langkah yang serius. Jadi kita jangan takut sudah. Yang repot ketika kita tidak mau berjuang karena kita takut tidak bisa makan. Nah, ini yang repot. Kita tidak mau berjuang karena kita takut tidak punya jabatan. Ini yang repot. Saya pikir ini penyakit kronis bagi kita semua. Tidak mau berjuang kayak khawatir kehilangan jabatan, tidak mau berjuang karena khawatir kehilangan pekerjaan, intimidasi dan sebagainya menghantui kita. Kalau ada yang seperti itu, misalnya ada yang seperti itu, maka itu berat.
Tidak bisa, sulit untuk, bukan tidak bisa ya, sulit untuk ini ya. Maka saya mengajak kepada saudara semuanya, kalau mengajak kepada bapak-bapak yang sudah punya jabatan, sudah punya status sosial sangat tinggi, itu sulit. Kenapa? Mereka sudah punya jabatan kok. Kalau saya ajak untuk bergerak, mereka akan berpikir, oh saya sudah nyaman kok, begitu kan? Kalau saya nuruti kamu sih, saya malah bahaya, begitu kan? Nah, kalau saya mengajak kepada saudara semuanya yang sampai hari ini belum punya status sosial yang jelas, ayo, begitu kan? Dan saya yakin saudara-saudara kita yang belum punya status sosial yang jelas itu masih jauh lebih banyak daripada saudara-saudara kita yang sudah punya status sosial jelas. Saya sangat yakin bahwa saudara-saudara kita yang belum punya status sosial yang jelas itu masih sangat banyak dibanding yang punya status sosial di atas rata-rata. Artinya saudara-saudara yang ingin, yang punya potensi untuk berjuang itu masih banyak. Makanya ayo kita berjuang untuk membangun bangsa dan negara ini. Kita tidak punya beban. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika kita tidak punya status sosial yang jelas, kita berjuang, itu risikonya dua kok. Kalau kita berhasil memperjuangkan visi yang kita yakini, kita lebih baik. Kalau kita tidak berhasil, ya sudah, kembali pancet gitu. Terus ngapain apa yang kita lakukan juga? Jangan hanya karena 1-2 rupiah sesaat kemudian itu menghancurkan semuanya. Jangan, eman. Begitu ya. Jadi saya serius untuk mengajak diri saya terutama dan saudara-saudara kita semuanya. Ayo kita betul-betul membangun bangsa dan negara ini. Saya serius untuk mengajak teman-teman, saudara-saudara saya semuanya, untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Tentu dengan cara kita. Saya dan jenengan kira-kira samalah. Sama-sama tidak punya sesuatu yang ini, tidak punya status sosial yang bagaimana begitu. Tapi saya, ya niat saya hanya satu sih. Ayo kita membangun bangsa ini. Jangan ada gitu ya. Ada banyak hal penyakit yang kemudian kita bersihkan bersama-sama. Penyakit suka memfitnah, penyakit hoax, penyakit suka mengintimidasi, penyakit menyesatkan pikiran, cara berpikir orang, penyakit suap, penyakit jual beli apa ya, food, suara. Ini kan penyakit semuanya. Dan ini harus kita berantas bersama-sama. Seorang Rozik tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dukungan dan dorongan dari saudara-saudara semuanya. Maka dari itu, melalui akun inilah, melalui channel inilah, saya mengajak kepada diri saya dan juga mengajak kepada saudara-saudara semuanya. Kerangka ngajaknya adalah dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara, menjadikan Indonesia jauh lebih baik, menjadikan Pasuruan jauh lebih baik, menjadikan Jawa Timur jauh lebih baik. Saya tidak mengatakan hari ini jelek, tapi saya berkeinginan ke depan lebih baik.
Saya yakin keinginan kita sama lah. Saya yakin keinginan kita sama lah. Idealnya begitu. Cuman bedanya satu. Barangkali ya, saya mau mengajak, sementara teman-teman yang lain ya jalan sajalah barangkali begitu. Jadi saya betul-betul ingin mengajak diri saya dan teman-teman semuanya untuk berjuang membangun bangsa dan negara ini, yang itu semuanya dimulai dari diri sendiri. Sangat naif, sangat tidak adil kalau kita menuntut orang lain baik sementara diri kita rusak. Ya, sangat tidak fair kalau kita menuntut orang lain baik sementara kita sendiri rusak. Menuntut orang lain jujur sementara kita suka menyuap. Tidak bisa. Apalagi jika Rozik misalnya kemana-mana bawa kasus, todong sana todong sini untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Ya ini kan kacau malahan. Ini semangatnya apa memang semangat membangun bangsa? Tidak. Ini semangatnya mengenyangkan perut. Kalau membangun bangsa, polanya tidak begitu. Kalau memang ada kemungkaran, ada kesalahan, yuk kita habisin kemungkaran itu. Tidak ada kompromi. Tidak ada jual beli terhadap persoalan-persoalan, tidak ada jual beli kasus. Begitu. Tapi selama masih ada jual beli ya adakah itu? Tidak tahu ya. Saudara-saudara bisa melihat sendirilah bagaimana ini. Itu subjektivitas masing-masing ya. Cuma yang penting adalah, dari tadi saya sampaikan adalah, kita bangun bangsa ini, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mesti budayakan tidak pelit. Kita budayakan kritis. Kita budayakan tidak mementingkan diri sendiri. Ya repot kalau kemudian sudah begini. Yang penting saman beres, Thomas. Sudah diem ya, yang penting saman beres. Ya kalau sudah begitu kan egoismenya kan tinggi. Bagaimana mungkin sebuah persoalan bisa terurai secara objektif jika subjektivitas yang kita ambil? Bagaimana mungkin sebuah aturan bisa kita lakukan merata jika ketika kita punya akses kekuasaan, akses tertentu kemudian sudahlah mas, sama yang penting kan sudah dapat, kemudian kita diam. Kan tidak begitu juga. Jadi kalaupun tidak bisa bagus sekali, minimal menuju bagus. Jangan juga terlalu berpikir negatif. Berpikir terlalu konspiratif, semua dianggap salah. Tidak begitu juga. Apa yang dimaksud terlalu berpikir konspiratif itu? Sebuah contoh kasus begini. Kita sedang mengurus dokumen tertentu di lembaga tertentu. Lalu dibutuhkanlah alat untuk mengetes salah satu kesehatan fisik kita. Alat itu alat medis untuk mengetes salah satu kesehatan kita. Kemudian lembaga tersebut meminta kita untuk membeli alat tersebut. Kan fair itu. Apa yang salah? Ditawarkan, kalau jenengan beli di sini atau beli di sana, boleh silahkan beli di sana. Itu kan juga fair.
yang tidak fair itu begini. Kalau mau melakukan layanan ini, maka jenengan harus beli di sini. Itu tidak fair. Itu berpotensi ada sesuatu di balik itu. Tapi kalau silahkan beli di sana atau di sini, terserah. Itu kan terbuka saja peluangnya. Persoalan mereka mengambil untung, itu kan wajar saja. Oh, mereka jualan kok, yang menjual itu tidak masalah. Kalau pengen murah, silahkan beli di tempat lain. Tapi mereka tidak maksa. Kecuali mereka maksa. Kalau tidak beli di tempat kami tidak layani. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi ceritanya. Kalau yang begitu tadi itu, jangan kemudian dipikir, oh ini memang maunya jualan alat ini untuk menghindari, untuk bayarnya dari untung jual. Jangan begitulah pikirnya. Itu juga mikir yang tidak benar. Gitu. Jadi ada banyak hal gitu ya, yang mesti kita sikapi secara jernih. Tapi ada banyak hal juga yang kemudian mesti kita kritisi. Tapi tidak menggunakan nafsu semata. Alat ukurnya itu aturan, saudara. Bagaimana kalau kita mengurus sesuatu kemudian karena kita kritis, kemudian kita dihadang? Tidak usah takut. Lawan itu semuanya. Ngapain juga takut? Dilawan saja. Cara melawannya adalah, hari ini media online sudah banyak. Kalau dulu mau masukkan ke surat membaca, ke macam-macam itu sulitnya minta ampun. Mesti ada KTP dan sebagainya. Hari ini tidak seribet itu. Hari ini, kejadian hari ini bisa kita publikasikan hari ini. Bahkan kita bisa viralkan hari ini. Maka menurut saya hari ini peran masyarakat sangat tinggi. Sehingga kalau kita memang pengen bangsa kita lebih baik, maka partisipasi masyarakat itu mutlak adanya. Jangan mimpi bangsa kita menjadi lebih baik jika kita tidak ngapa-ngapain. Kalau bangsa kita semakin baik, itu yang senang itu hanya bapak-bapak yang di atas, atau kita juga senang? Saya yakin kita juga senang kok. Bukan hanya bapak-bapak yang di atas yang senang. Kita juga menikmati kok kalau bangsa kita semakin baik. Jadi begitu, saudara-saudara. Ya, itu hanya harapan ya, harapan saya. Saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya. Saya serius ingin mengajak saudara-saudara semuanya untuk bersama-sama bergerak, bersama-sama membangun bangsa ini. Menjadi lebih baik. Membangun bangsa ini semakin menjadi lebih baik itu bukan berarti bangsa ini sekarang jelek. Tidak begitu logikanya ya. Sama sekali tidak begitu. Dan saya berasumsi bahwa, saya beranggapan, saya mempunyai prasangka bahwa sorry sambil ada WA tadi jadi agak intinya itu, saudara ya. Saya ingin mengajak kita semuanya, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama membangun bangsa. Tidak bisa kita membangun bangsa sendirian.
kita mesti bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Serius, kita mesti bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Membangun bangsa ini bukan hanya tanggung jawab bapak-bapak, tapi juga tanggung jawab kita semuanya. Kalau bangsa ini semakin baik, kita juga akan merasakan baik. Dan saya lagi-lagi masih berprasangka bahwa semua pemimpin bangsa ini tidak ada yang pernah berpikir untuk semata-mata merusak bangsa kita ini. Tidaklah. Saya yakin itu. Cuman kita memang ada mekanisme untuk memperbaiki bangsa kita. Banyak mekanisme yang kemudian harus kita lalui, banyak cara yang harus kita lalui. Kita sebagai masyarakat biasa, kontribusinya bagaimana? Ya tergantung keinginan kita bagaimana. Menurut jenengan semua, apakah suap itu indah? Apakah korupsi itu indah? Apakah ketika kita menggadaikan suara kita itu indah? Lagi-lagi terserah kita. Kalau itu menurut Anda sudah indah, ya sudah cukup. Tapi kan tidak apa-apa kalau saya kemudian tidak begitu. Masing-masing kita ini kan punya, di alam demokrasi ini, masing-masing kita ini kan punya keinginan yang sudah pasti, sudah barang tentu berbeda-beda. Nah, yang jadi, yang menang itu kan biasa saja di alam demokrasi. Jadi begitu, saudara sekalian. Penting sekali kita ini untuk itu tadi, bersama-sama membangun bangsa, bersama-sama membangun bangsa. Kenapa harus bersama-sama dalam membangun bangsa? Iya, tidak bisa kita sendirian itu. Tidak bisa. Yang ngurusin negara sudah ada sendiri. Oh iya, yang eksekutif dan legislatif, pejabat-pejabatnya sudah ada sendiri. Tapi kita masyarakat ini juga punya kewajiban untuk turut serta membangun bangsa ini menjadi semakin baik. Sudah ada yang punya tupoksi masing-masing. Cuman masyarakat ini kan juga harus turut serta. Pernahkah saudara mengurus sesuatu dan itu tidak seindah yang kita bayangkan, tidak semerdu di telinga kita, tidak seindah di dalam tulisannya? Pernahkah begitu? Kalau jawabannya tidak, maka alhamdulillah. Pertanyaannya siapa, saudara? Begitu. Tapi kalau jawabannya adalah, kalau jawabannya tidak pernah mengalami kesulitan begitu, maka jawabannya adalah alhamdulillah. Cuman pertanyaan lanjutnya adalah siapa, saudara? Punya akses seperti apa ke pelayanan tersebut? Begitu. Nah, kalau saudara jawabannya adalah pernah mengalami kesulitan, maka jawabannya adalah ya, kalau begitu, kalau pernah mengalami kesulitan, kenapa kira-kira saudara sulit? Apakah saudara ingin menjadi lebih baik, atau sudah puas dengan kondisi seperti itu? Tidak jarang kemudian jawabannya begini, yang penting saya bisa bayar orang kan beres. Ya kan, sudah begitu kan repot itu. Itu mikirnya tidak lagi bagaimana membangun bangsa, tapi bagaimana urusan saya beres. Biro jasa mengurus sesuatu itu boleh, tidak masalah, tidak masalah. Contoh ada orang yang memang sibuknya minta ampun begitu ya,
kemudian dia butuh biojasa, nyuruh orang untuk ngurus, tidak masalah. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika ada orang ingin mengurus sendiri sesuatu, kemudian karena dia tidak mau kompromi dengan urusan sesuatu yang disebut suap, maka dia dipersulit misalnya ada begitu. Maka ini yang trouble, ini yang bermasalah. Begitu-begitu itu yang harus kita lawan. Caranya jangan mau menyuap. Kalau tidak dilayani, ya dilawan dengan cara diskusi. Kalau tidak bisa, di video. Kalau tidak bisa, dibuat narasi, disebarkan. Kita perang. Mari kita perang melawan korupsi. Mari kita perang melawan suap. Begitu. Tetapi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri sudah sangat egois, bagaimana mau mengajak orang lain untuk berjuang? Tidak bisa. Kita sangat egois. Kita tidak mikir orang lain. Yang penting saya aman, yang penting saya selamat. Tidak bisa gitu. Kita bisa berbuat lebih jika kita bersatu. Jika kita tidak bersatu, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Dan itu serius. Itu serius, saudara-saudara. Momentum hari lahir Pancasila ini, marilah kita jadikan sebagai pengungkit semangat kita untuk memperkuat mental Pancasila kita, untuk memperkuat mental kita dalam membangun bangsa dan negara ini menjadi semakin baik. Mari kita sama-sama semangat untuk satu, tidak ada lagi pungli di negeri kita. Tidak ada lagi suap di negeri kita. Segalanya berjalan sesuai dengan aturan. Tidak ada lagi, begitu ya, ASN, TNI, Polri yang bermain politik praktis. Begitu. Ayo kita kawal bersama-sama. Begitu. Serius kita mengawalnya. Insya Allah kalau kita serius mengawalnya, banyak hal yang akan kita dapat manfaatnya. Meskipun tidak harus hari ini kita mendapat manfaatnya, barangkali anak kita yang akan kemudian mendapat manfaatnya, karena proses memperbaiki sesuatu itu ya biasanya tidak segera, tidak tiba-tiba begitu ya. Jadi begitu, saudara-saudara. Saya hanya mengajak kepada diri saya dan saudara-saudara semuanya. Saya tidak mengajak untuk berpolitik praktis kemanapun, milih siapa, enggak. Karena itu subjektif banget. Baik menurut saya, belum tentu baik untuk jenengan. Itu pasti. Tetapi bahwa keinginan kita untuk menjadikan Indonesia semakin baik itu pasti sama keinginannya. Maka saya mengeluarkan resep tadi itu. Jangan mudah terfitnah. Hari ini fitnah itu luar biasa besarnya. Siapa difitnah apa, biasa saja. Momentum politik itu luar biasa kerasnya dunia fitnah. Tenang saja. Kemudian jangan takut dengan intimidasi siapapun. Hari ini media sosial itu keras sekali. Siapa mengintimidasi siapa, mari kita videokan intimidasi itu. Fakta-fakta yang kemudian mengikutinya kita publikasikan. Datanya kita lengkapi, valid, kita sebarkan. Kita lawan sudah orang-orang yang kemudian ingin menggunakan powernya untuk mengkerdilkan kita masyarakat biasa ini. Orang-orang yang punya power itu biasanya ya mengintimidasi seperti orang-orang seperti kita ini. Tarung saja.
tidak usah takut. Berikutnya adalah jangan mau disuap, jangan mau menyuap, sabar terhadap proses. Jangan takut. Berikutnya adalah dalam urusan pilihan politik, sedapat mungkin pertarungannya adalah visi, bukan gizi. Kita ini manusia, bos. Kita ini punya nilai. Yang berat itu kalau kita ini menjadi manusia itu tidak punya harga diri. Kita hanya butuh hidup misalnya. Ya, butuh hidup. Emang siapa kok begitu amat? Sekarang disuruh mati-matian membunuh si A, gitu kan? Tapi ketika si A masih hidup, memang kamu mau dibunuh besok? Berhati-hatilah dalam dunia politik untuk menjalankan misimu. Politik kekuasaan itu rodanya berputar. Hari ini di atas, besok di bawah. Maka pada saat di atas jangan sombong, jangan kejam, jangan sadis, jangan zalim. Pada saat di bawah jangan rendah diri. Politik itu power sharing. Kalau pada saat di atas kita zalim, ingatlah, pada saat engkau di bawah, engkau akan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi itu penting untuk kita pegang. Karena kehidupan itu ibarat roda saja. Kadang di atas, kadang di bawah. Biasa saja lah. Ketika di bawah juga jangan kemudian merasa minder. Ketika di atas jangan merasa orang hebat. Biasa saja. Biasa saja. Lagi-lagi yang ingin saya ajak adalah, yuk kita gelurakan semangat membangun bangsa dan negara. Yuk kita gelurakan betul semangat ini. Kita gelurakan betul semangat membangun bangsa dan negara ini. Kita berjuang melalui media digital untuk, kalau ada membongkar segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, yuk sanggup. Mudah-mudahan kita semua sanggup. Kali ini mungkin jaringan saya agak error. Saya turun dulu, nanti mungkin 1-2 jam saya naik lagi. Terima kasih atas atensinya saudara sekalian. Insya Allah nanti saya live lagi tidak lama lagi. Selamat hari lahir Pancasila. Barakallahu fikum. Merdeka. Salam keadilan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.